Bismillahirrahmanirrahim. Segenap pengurus kajian Mahfazah yang dirahmati oleh Allah, ibunda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, banyak mbak-mbak muda ini, Masya Allah. Kalau yang tua datang pengajian itu, kalau wartawan sudah tidak masuk berita, Bu. Maaf yang sudah tua-tua, karena memang sudah semestinya kalau sudah tua itu perginya ke pengajian, ke majelis taklim, ke tempat baca Quran. Tapi kalau ada anak-anak muda hari ini datang ke majelis pengajian, kalau ada wartawan mereka yang masuk surat kabar, karena anak-anak muda itu masih ya begitu, Masya Allah. Maka luar biasa, semoga mbak-mbak yang muda-muda ini yang datang belum berjodoh, semoga dijodohkan oleh Allah dengan laki-laki yang soleh, amin. Kita awali bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, siang hari ini insya Allah kita memohon kepada Allah hujan yang turun ini menambah keberkahan pengajian siang hari ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kembali duduk di majelis ilmu. Semoga satu langkah ibunda tadi dari rumah meninggikan derajat, dan langkah yang lain nanti menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang penuh dosa ini, yang terus saja bermaksiat, semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, sehingga kelak kita di akhirat mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat besar lewat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya awali dengan satu ayat, dan ayat ini sebelumnya sudah kita kaji. Ketika Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Satu, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Dia Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. 3. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali lagi beruban. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ada 3 keadaan. 1, lemah. Nomor 2, kuat. Yang ketiga, 1 keadaan dihimpit 2 kelemahan. Berarti yang di tengah ini waktunya lama atau sebentar? Bentar. Terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Maka kalau kita kok diberi kesempatan, misalnya ibu umroh kan hanya 9 hari, kita mau gunakan waktu itu untuk bersungguh-sungguh atau berleha-leha? Iya, ini jawaban kita. Sesungguhnya kita telah diciptakan min dha'fin,
Kemudian para ulama tafsir mengatakan dari lemah keadaan bayi, Ibu. Saya menyaksikan video zebra melahirkan, kerbau melahirkan, gajah melahirkan, jerapah melahirkan. Begitu jatuh dari induknya gedebuk di darat, kemudian dijilati, mereka berusaha berdiri langsung apa, Bu? Masya Allah. Kalau manusia lahir gak bisa apa-apa. Tapi Allah menciptakan kasih sayang kok, ibunya penyayang. Ada anak kecil mandiinnya pelan-pelan, nyusuinnya saja gimana caranya nggak tersedak, boboknya aja gimana, kalau ada petir langsung dibopong, kalau ada suara begitu, saking lemahnya. Lahir dibantu orang, kembali kepada Allah kita nggak bisa kembali sendiri, kembalinya dimandikan orang juga. Lalu setelah lemah bayi, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, Allah jadikan kita kuat. Maka inilah usia kuat, Ibu. Sebelum datang lemah kembali. Ya Allah, yang sepuh dulu bangun mungkin mak jenggirat, sekarang kalau bangun harus pakai aba-aba dulu, leres Bu. Ibu hati-hati kalau naik Masjid Mahfazah sudah mulai pegangan, ini udah OTW lemah, Ibu. Kayak yang sebelah sana kayaknya banyak yang belum pegangan, naik saja turun. Kayak yang sebelah sini naik tangga situ sudah mulai ada yang pegangan, Bu. Tuh, Bu, pegangan Bu tadi ya, Bu. Masya Allah. Ini, Bu, betapa kita yang tua itu sudah menuju dari kuat itu menuju lemah kembali. Bahkan Allah memberikan tanda khusus di sini dan beruban. Masya Allah. Maka Ibu, waktu inilah yang harus kita gunakan sungguh-sungguh, dan semoga siang hari ini termasuk kita menggunakan waktu ini dalam kebaikan. Selanjutnya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Lalu kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di pintu gua. Kisahnya siapa, Bu? Masya Allah. Ada anjing, Ibu, kalau di Wonosobo ada orang jelek, tutuknya jelek itu kalau ngatain orang kan non sewu nah gitu. Kalau di Amerika sana lu gitu. Bagaimana mungkin ada binatang yang buat ngatain orang yang kasar itu oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran? Kenapa kira-kira anjing ini masuk di dalam Al-Quran dan diabadikan? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Setia dengan tuannya, betul. Yang lain? Bersahabat dengan pemuda solih, nyaris, betul. Terus yang lain? Mengapa ada anjing diabadikan di dalam Al-Quran? Salah nggak didenda? Ayo, Bu, kenapa? Kenapa anjing ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Betul, karena setia dengan tuannya yang solih. Karena anjing itu turut serta dalam dakwah. Allahu Akbar. Betul, Bu? Pemuda ini lari dari tempat tinggalnya, mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Lalu anjing ini ikut, gak ngapa-ngapain, duduk di depan gua, kakinya ditelunjurkan, dan anjing ini diabadikan atas izin Allah di dalam Al-Quran karena ikut serta dalam. Maka beruntunglah dan bersyukurlah. Kalau hari ini kok Ibu dikanggoaken kalih Gusti Allah, di antara sekian banyak manusia mungkin detik ini ada yang sedang bermaksiat, ada yang sedang minum, ada yang sedang zina, ada yang sedang menggunjing, ada yang sedang nonton sinetron. Kenapa Allah kok membuat kaki kita melangkah ke sini turut serta dalam dakwah? Karena kalau kita ikhlas, insya Allah Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan lihat doanya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Doa yang kedua. Mari kita baca bersama. Wahid itsnain tsalatsa. Waj'al li lisana sidqin fil akhir. Apa artinya? Dan ya Allah,
jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kami kemarin acara di PKU, Ibu. Kemudian di tengah-tengah acara PKU itu ada acara mengenang almarhum, semoga Allah merahmati beliau, Bapak Abud Ba'asyir, Ibu. Kemudian karyawan PKU itu ditanya, beberapa itu ditanya, apa pendapatmu tentang Pak Abud Ba'asyir? Lalu mereka bercerita dengan indahnya. Beliau orang yang sangat detail. Kemudian bahkan ada seorang dokter itu mengatakan, kalau kami pulang ke Jogja itu kami itu dikontrol. Sudah sampai mana? Sudah sampai Jogja, sudah selamat. Kemudian ada seorang dokter lagi mengatakan, Pak Abud adalah orang yang sangat memuliakan wanita. Masya Allah. Pak Abud adalah orang yang sangat memperhatikan perkara-perkara yang sangat detail. Tangan beliau itu sering begini, kata salah satu karyawan PKU itu. Beliau memastikan semua keadaan itu oke. Ibu, ini kenapa kita hadir di sini, Ibu? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kita ingin ketika kita mati nanti orang bercerita yang baik-baik tentang kita. Saya cok bareng Bu itu di Mafazah, lenggahnya di belakang, lenggahnya di depan, lenggahnya di pojok kanan, di pojok kiri. Ibu itu mesti begini, ibu itu mesti begini. Kalau kita berbuat baik, insya Allah cerita kematian kita itu akan menjadi baik. Tapi kalau kita berbuat keburukan, Masya Allah, jejak-jejak digital ibu, statusnya, foto-foto yang diunggah, status-status yang diunggah, yang itu nggak ikhlas, mungkin buat nyindir orang lain, buat ngatahin orang lain, nggak bisa dihapus dan itu akan dijadikan cerita orang lain. Maka Ibu, alhamdulillah, sekali lagi semoga Allah ridha dan kelak orang akan bercerita tentang kebaikan kita. Masya Allah. Ada gambar apa, Bu? Masya Allah. Gambar ikan. Ikan apa ini, Bu? Masya Allah. Izinkan saya mengawali kajian kita dengan satu kisah. Kisah ini sangat masyhur. Ibu sudah mendengarkan berkali-kali kisah ini. Ketika ada seorang pelayan, bukan raja, pelayannya raja. Raja punya bawahan kan berarti pelayan. Seorang pelayan berjalan-jalan ke sebuah tepian pantai. Ada yang mengatakan ke sebuah tepian sungai. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang pemancing yang sedang mancing ikan. Merasa beliau adalah pelayannya raja, pejabat, orang yang berkuasa, punya kekuasaan, maka beliau merampas hasil pancingan orang ini dengan paksa. Singkat cerita pulang, ikan yang beliau pancing nampak sudah mati, Bu. Tapi ketika pulang, Masya Allah, apa yang diinginkan Allah itu terjadi. Ikan yang beliau rampas dari pemancing itu menggigit jari-jarinya. Masya Allah. Padahal tadi nampaknya sudah apa, Bu? Mati, digigit. Dan dalam kisah itu disebutkan tidak bisa lepas, nggak bisa dilepasin. Dikibaskan dia apa nggak bisa. Apa akhirnya? Dipotong kepala ikan ini. Masya Allah. Baru dipotong begitu, Bu, baru lepas. Kalau kita sudah dicokot seperti itu mungkin kan lah unjar nakal begitu. Tapi beliau apa? Tetap memaksa meminta keluarganya memasak ikan ini. Lalu beliau memakan ikan ini. Allahu Akbar. Ketika makan, selesai makan, beliau itu mengalami sakit. Lalu beliau pergi ke tabib dan mengatakan tangan yang tadi digigit itu terus sakit, badannya pun terus sakit. Kata tabib, ikan yang menggigit kamu itu mempunyai virus dan itu sudah masuk ke dalam jari-jari yang digigit olehnya. Terus tangannya membusuk, lalu dipotong tangannya. Terus orang ini tidak kepikiran, kalau saya tadi sudah merampas haknya orang lain. Orang ini tidak kepikiran. Kalau kemudian beliau pergi ke tempat orang tersebut yang tadi dirampas, lalu meminta maaf. Enggak, Bu. Beliau berpikir fokus gimana caranya menyembuhkan tangannya. Penyakit itu terus menjalar sampai lengannya itu dipotong. Lalu sang tabib heran, sebenarnya ada apa ini? Apa yang engkau pikirkan?
Lalu laki-laki ini teringat bahwa saya itu sebenarnya merampas ikan seorang nelayan dengan paksa. Kemudian ada seorang solih mengatakan, cari dia dan minta maaf. Lalu dia pergi mencari pemancing ini, nelayan ini dalam keadaan lengannya itu sudah terpotong. Lalu dia berkata kepada nelayan ini, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Nelayan ini bingung, ada apa? Saya adalah orang yang kemarin datang kepadamu lalu meminta ikanmu dengan paksa. Lihatlah lenganku telah habis digerokoti oleh penyakit gara-gara gigitan ikan itu. Apakah engkau sudi memaafkan? Kemudian si pemancing ini dengan ringan mengatakan, iya, aku memaafkan kesalahanmu. Tapi orang ini bertanya lagi, apakah kemarin ketika aku mencuri barangmu engkau berpikir sesuatu yang jelek tentangku? Kata pemancing ini, iya. Apa yang engkau ucapkan, ya Allah? Ada seorang laki-laki yang telah mengambil paksa barang milikku, ya Allah. Hukum dia dengan caramu. Allahu Akbar. Hukum dia dengan apa, Bu? Maka itu cara Allah menghukumnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, apa pelajarannya? Satu, pantang mengambil hak orang lain. Sedikit, banyak, besar, kecil. Na'udzubillah. Yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dan begitu orang ini memaafkan, rasa sakit di sekujur tubuhnya itu hilang. Maka ada pelajaran yang besar, Masya Allah, ketika kami mendengarkan cerita ini, Bu. Betapa berharganya satu akhlak, satu perbuatan yang namanya memaafkan. Ada orang sakit, badannya sakit, tangannya infeksi, dimaafkan, sembuh. Sekarang Mbak, Ibu bayangkan, kalau Ibu marah kepada suami Ibu, apa yang Allah lakukan kepada suami Ibu? Apa yang akan terjadi pada usahanya? Apa yang akan terjadi pada jasadnya? Apa yang akan terjadi kepada perasaannya? Kalau Ibu marah dan saya sampai nyepatani kepada anak-anak, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Maka maafkan. Dan orang yang paling berhak mendapatkan maaf kita sebelum orang lain adalah pasangan dan keluarga dekat kita. Maka Ibu, yuk maafkan orang lain. Ambil HP-nya, kirim pesan kepada orang yang paling membuat Ibu itu berdedek. Karena dengan maafnya Ibu, orang itu semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Dan ketika Ibu memaafkan, kebaikannya bukan hanya jatuh kepada yang memaafkan, tapi kepada siapa? Masya Allah. Ini cerita tentang pelayan. Tapi siang hari ini Mbak Eva ingin berkisah tentang pelayan yang luar biasa, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan kisahnya adalah kisah yang paling indah. Dialah Nabi Yusuf alaihi salam, nabi yang paling, nah pokoknya paling ingat nabi yang paling ganteng. Nama-nama surat di dalam Al-Quran 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai beleret 7 Al-A'raf 8, Al-Anfal 9, At-Taubah 10, Yunus 11, Hud 12. Nah, surat Yusuf surat keberapa Ibu? Mari, tadi sudah kami pesankan untuk membawa Al-Quran. Silahkan buka surat ke-12, yaitu surat Yusuf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Cepat mana buka WA sama buka Quran? Cepat mana Bu? Kalau disuruh nyari belum dibocori surat Yusuf surat ke-12, mana guru bolak-balik. Cari surat Yusuf carinya di belakang atau carinya di depan. Masya Allah, lebih cepat cari notifikasi di HP daripada cari ayat Quran. Sudah ketemu? Surat Yusuf Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Apa bedanya Makkiyah dengan Madaniyah?
Nah, angkat tangan. Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Selama ini di otak kita tersetting surat yang turun di Mekah. Yang betul surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang turun setelah. Masya Allah, ternyata Yusuf ini turunnya sebelum Nabi hijrah. Dan kata para ulama, surat ini turun ketika Nabi kehilangan paman dan istrinya. Itulah yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah kehilangan paman yang bentengi, paman yang sangat beliau sayang. Dan paman ini tidak bisa ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Karena ketika pamannya itu menjelang sakaratul maut, Nabi datang, ayo paman bersyahadatlah supaya kelak Allah bisa menolongmu dengan syahadat itu. Pembesar-pembesar Quraisy yang lain berkata, hei jangan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Lalu pamannya Nabi meninggal dalam keadaan musyrik. Dan beliau mendapatkan siksa api neraka yang paling ringan. Apa itu siksa api yang paling ringan? Terompah neraka dipakaikan, lalu isi kepala kita mendidih. Itulah siksa api yang paling ringan. Paman yang membela beliau, yang jagani beliau, yang merawat beliau. Lalu beliau tidak hanya kehilangan pamannya, tapi kehilangan istrinya. Perempuan yang beriman pertama kali. Tidak mudah menjadi Khadijah, Ibu. Di saat orang lain berkata dusta, pembohong, penipu, Khadijah berkata saya percaya. Seluruh harta Khadijah digunakan untuk dakwahnya baginda Muhammad SAW. Istri yang menenangkan. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenang Khadijah, ketika Aisyah cemburu, Rasulullah berkata tidak ada yang mampu menggantikan Khadijah di dalam hatiku. Rasulullah terus setiap menyembelih kambing, Rasulullah sisakan dagingnya untuk teman-teman Khadijah. Rasulullah begitu memuliakan teman-teman dan saudaranya Khadijah karena saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Lalu turun. Dan ketika kita mau mengkaji tentang surat Yusuf, di dalamnya itu Masya Allah hiburan buat orang-orang yang bersedih, Ibu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihat pada surat Yusuf ayat ke-7 Allah berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwayhi ayatul lisailin. Artinya sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Dan lihat ayat pertama. Kemudian kita masuk langsung kepada ayat ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Jadi ketika kita ditanya Nabi Yusuf itu nabi yang gimana toh, tampan? Betul. Nabi Yusuf adalah nabi yang punya cerita paling bagus. Dan yang mengatakan cerita Nabi Yusuf paling bagus adalah Allah. Ahsanal qasas. Ibu pernah lihat apa itu film Pakistan, anak yang gak punya sepatu kemudian makainya gantian. Kita sudah nangisnya seperti apa. Kemudian ibu zaman dahulu boleh gak nonton film Titanic? Boleh dulu, ya kan? Nontonnya dulu. Betapa ibu terkagum-kagum jarene kue film terromantis. Ketika dulu ada film India Kuci-Kuci apa kayak Hotahe. Betapa boomingnya waktu itu film Jurassic Park dan seterusnya. Mau dia dapat award, mau dia dapat apa dari Asosiasi Film Internasional, kisah terbaik kata Allah adalah salah satu kisah Nabi Allah yang bernama Yusuf. Dijamin. Jadi kita nggak bisa ngarang kisah yang lebih baik. Ini sudah paling cakep.
sampai jadi obat kesedihan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa Rasulullah ketika ke Taif di Balang Batu diusir, padahal jarak antara Mekah ke Taif itu 70 kilo. Ibu pernah ngaji di mana jalan kaki 70 kilo, Bu? Kita kena hujan kayak gini saja sudah ini ujian luar biasa buat orang ngaji siang sama sore ini. Hujannya luar biasa. Rasulullah berjalan dari Mekah ke Taif 70 kilo berharap mendapatkan hiburan di kota Taif. Tapi ternyata ketika ke kota Taif diusir. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Taif, Rasulullah ingat bagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Bagaimana tidak dahsyat kisah ini. Maka ketika kita membaca, Masya Allah, idh qala Yusufu li abih, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Berawal dari sebuah mimpi kisah ini, Bu. Masya Allah. Ibu, mimpinya apa, Bu? Mimpi itu karakternya seseorang. Jadi kalau kita itu memasukkan ke dalam otak dan hati kita mimpinya begini. Mimpi punya rumah bagus, kendaraan yang nyaman, lemari yang bagus, sepatu yang nyaman, itulah karakter kita. Mimpi loh, Bu. Tapi kalau hari ini kita mimpi, ya Allah saya bermimpi. Ya Allah kita semuanya bermimpi besok lapangan yang becek itu insya Allah kita paving, Bu. Bahkan kemarin kami bersama Lazismu dan PKU Muhammadiyah itu kita semuanya punya rencana membebaskan 1 hektar lahan untuk pemakaman kita semuanya. Masya Allah, Bu. Kenapa yang demikian harus kita jadikan mimpi? Rasulullah itu pernah lewat kuburan orang musyrik dan Rasulullah berkata, mereka terhalang dan terakhirkan mendapatkan kebaikan 3 kali Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah lewat kuburan mukmin, Rasulullah mengatakan mereka mendapatkan kebaikan. Hadis ini menjadikan dalil dasar dilarangnya kuburan bercampur antara muslim dengan non-muslim. Maka ibu harus punya cita-cita dari sekarang. Sekarang Nun Sewu kuburan sudah penuh seperti itu, Bu. Maka kita ini mau kemana? Ibu kalau mau jahit baju desain dengan detail, kancingnya begini ya, depannya begini ya, pinggangnya begini ya. Ibu kalau bikin rumah ngundang desain arsitek. Kenapa kita tidak mendesain kematian kita dengan baik? Salah satunya dengan menyiapkan rumah masa depan kita, yaitu liang lahat. Itu mimpi. Kemudian kita mimpi, ya Allah saya pingin ada salah seorang di sini, ayo mendirikan yang namanya bengkel sholat, Bu. Orang itu takbirnya, sujudnya dari Allahumma ba'id atau kabura. Itu betul dan ngerti artinya sampai salam. Selain bengkel sholat, bengkel Quran, belajar dari A sampai Ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, yang pokok-pokok itu dipelajari dulu. Itu mimpi. Mimpi punya bengkel Quran, punya mimpi bengkel sholat. Mimpi ada pemakaman khusus muslim. Jangan bayangkan seperti pemakaman yang 1 miliar itu enggak, Bu. Tapi yang kita jamin 1 khusus muslim. 2, penyelenggaraan jenazah itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Muhammad. Mulai dari talqin, mengkafani, memandikan. Bahkan kalau tempatnya jauh, rumah sakit PKU itu memiliki namanya tim husnul khotimah lengkap dengan kendaraannya. Dan apa, Bu? Betapa adab-adab di kuburan itu tidak diperhatikan. Masuk kubur pada pakai sendal. Ayo. Gak boleh. Rasulullah gak mau. Kemudian yang lebih parah lagi, duduk di atas kijing-kijingnya orang itu. Sambil nungguin jenazah dikuburkan, dotungkrok. Padahal kata Rasulullah lebih baik pakaianmu, rambutmu, wajahmu terbakar di atas bara api daripada engkau menduduki liang itu. Kemudian berdoanya itu madep kuburan. Padahal berdoa itu madep mana? Adab-adab itu yang akan kita pastikan di pemakaman ini. Itu mimpi, Bu.
Mosok kita hidup nggak punya mimpi yang itu efeknya buat orang lain, yang itu efeknya untuk umat.